Jadi Bapak Ibu para jamaah sekalian, untuk umrah dan haji pilih Sultan. Jangan salah pilih, jangan salah masuk, pilih Sultan. Pokoknya Sultan. Pilih Sultan. Pokoknya Sultan. Islam is my deen. Islam is my way. I believe in Allah, in Muhammad. I believe in Allah, in Muhammad. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Rahmat Suhadi MPDI dari Kanwil Kemenak Provinsi Riau. Yang kami hormati Al-Ustadz Haji Muhammad Nasir Jamal ST. Yang kami hormati Bapak Ibu Jamaah Sultan SS yang berbahagia. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, sebagai insan yang beriman dan bertakwa, dan dengan harapan semoga acara pada pagi hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, perkenankanlah saya Yovita Esikom selaku pembawa acara pada pagi hari ini akan membacakan susunan acara. Yang pertama acara pembukaan, dan acara yang kedua pembacaan surah Yasin yang akan dipimpin oleh Al-Ustadz Haji Muhammad Nasir Jamal ST. Dan yang ketiga acara penayangan profil Sultan SS Group. Dan yang keempat penyampaian materi persiapan keberangkatan oleh Dian Aprila SE. Dan acara yang kelima penyampaian manasik umroh oleh Bapak Dr. Haji Rahmat Suhadi MPDI sekaligus pembacaan doa. Dan yang terakhir foto bersama dan santap siang bersama. Yang sama-sama kita hormati seluruh karyawan-karyawati PT Sultan Silversik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Sultan Silversik yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, 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 wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا
أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا شكورا واجعلنا صبورا واجعلنا في عينا صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائلين. دوام فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Yang telah memimpin pembacaan surah Yasin pada pagi hari ini, semoga segala doa dan hajat dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita langsung saja masuk ke acara selanjutnya, yaitu penayangan profil Sultan SS Group. Marilah bersama-sama kita saksikan penayangan profil Sultan SS Group. Kita menyaksikan bersama-sama tayangan profil Sultan SS tadi, maka jangan lupa subscribe, like, and share channel YouTube kita di Sultan SS Channel. Baiklah, kita langsung saja masuk ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi persiapan keberangkatan yang akan disampaikan oleh Dian Aprila SE. Kepada Dian, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah Sultan yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di kantor Sultan SS dalam acara manasik umroh. Baik Bapak Ibu, yang pertama ini ada paket umroh full Ramadan. Jadi untuk keberangkatan full Ramadan ini kita ada 2 paket. Yang pertama ada paket super hemat dan super hemat premium. Jadi bedanya apa? Bedanya hanya jarak hotelnya aja Pak Ibu dan fasilitas hotelnya. Dan insya Allah kita akan berangkat pada tanggal 26 Juli untuk 1447. Ini untuk pesawat AirAsia kita menggunakan Airbus A330 itu muatannya 365. Jadi hampir separuh dari pesawat itu isinya jemaah Sultan nanti Pak Ibu. Alhamdulillah Pak Ibu ya. Terus kalau untuk tanggal 14 Januari nanti kita gunain Batik Air. Sama juga proses Batik Air sama AirAsia sama-sama hanya transit dan pindah gate saja, tidak perlu keluar ke imigrasi. Jadi kalau misalnya kita keluar ke imigrasi kan agak repot ya Bapak Ibu ya, ngantri lagi, habis itu nanti keluar ngurus bagasi, masuk lagi itu repot. Tapi kalau ini hanya transit dan pindah gate saja, jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir. Maksudnya nggak terlalu capek juga berjalan di khususnya di Terminal 1 tuh Batik Air itu kan besar bandaranya Pak Ibu ya, jadi nggak perlu capek-capek lagi jalan jauh-jauh.
Asia itu nanti kita transit itu sekitar 2-3 jam. Jam 3 sore itu kita udah terbang lagi menuju Jeddah. Jadi insya Allah itu jam 6 atau jam 7 malam waktu Saudi kita udah sampai di Saudi. Jadi memang kalau untuk keberangkatan internasional kita menyarankan Bapak Ibu untuk membawa botol air minum. Dan botol air minum ini juga berfungsi Bapak Ibu selama di Mekah dan Madinah. Untuk apa? Untuk bawa air Zam-Zam. Jadi usahakan selama Bapak Ibu di Mekah dan Madinah itu minumnya air Zam-Zam ya Bapak Ibu ya. Dan nanti pas ke masjid diisi botolnya, habis itu dibawa pulang ke hotel, minumnya air Zam-Zam di hotel. Jangan pula minum air mineral. Jadi kalau misalnya selama di sana usahakan kita minum air Zam-Zam full 16 hari Bapak Ibu di sana 16 hari itu minum air Zam-Zam. Terus juga buku panduan juga udah dapat ya Pak Ibu. Alhamdulillah. Untuk buku panduan ini dibawa ya Pak Ibu ya, jangan sampai tinggal. Karena buku panduan ini merupakan panduan kita selama di Makkah atau Madinah. Jadi buku panduan ini juga nggak perlu dihafal isinya Pak Ibu ya. Jadi cuma untuk dibaca aja, karena di sana juga kita full dibimbing kegiatan kita, kecuali sholat fardu biasa itu sendiri-sendiri. Tapi nanti pas sampai di sana nanti dibimbing, ini loh jarak dari hotel kita ke masjid, ini jalannya ditunjukin, ke nomor berapa itu ditunjukin. Jadi gunanya buku panduan ini paling nanti pas Bapak Ibu tawaf, sa'i itu kan biasanya suara ustadz itu kan nggak terlalu jelas. Apalagi sekarang di Saudi itu sudah dilarang menggunakan transmitter. Inilah guna ID card Bapak Ibu. Jadi guna ID card ini sebagai pengganti paspor Bapak Ibu. Karena nanti selama di Mekah dan di Madinah itu Bapak Ibu nggak megang paspor. Pas Bapak Ibu nanti landing di Jeddah, itu paspor semua dikumpulkan ke mutawif masing-masing. Jadi kita nanti insya Allah khusus untuk tanggal 12 itu nanti kita ada 4 bus. Ada 4 bus dan ada 4 mutawif dan 2 leader. Jadi ada 6 orang nanti yang mendampingi. Ditambah lagi Pak Edi dan istrinya. Jadi ada 8 orang nanti yang mendampingi Bapak Ibu selama di sana. Oh ini koper besar nih isinya 30 kilo Pak Ibu ya, nggak boleh lebih. Kalau lebih ya kelebihannya tanggung masing-masing Bapak Ibu ya. Karena kita udah kasih free bagasi Bapak Ibu itu 30 kilo. Dan koper kecil, kalau Bapak Ibu bawa koper kecil ini 7 kilo. Koper kecil ini tidak boleh lewat dari 7 kilo. Terutama yang pakai AirAsia, karena koper kecil ini bakalan timbang sama mereka nanti. Jadi koper kecilnya harus 7 kilo. Harus, nggak boleh lebih. Kalau misalnya Bapak Ibu lebih disuruh bongkar, keluarin isinya sampai berada 7 kilo. Ini perlengkapan yang perlu disiapkan oleh jamaah. Nih, perlengkapan yang perlu Bapak Ibu siapkan. Yang pertama ada obat-obatan pribadi. Kalau untuk obat-obatan memang kita sarankan Bapak Ibu untuk membawa obat-obatan sendiri. Kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan punya obat tersendiri lah, obat khusus. Karena kalau kita menyediakan tuh cuman kayak obat demam biasa, obat diare, obat batuk pilek kita menyediakan, tapi kadang kan ada yang nggak cocok dengan obat-obatan biasa Pak Ibu ya. Jadi kalau misalnya udah pasti nih harus bawa obat ini, bawa aja Pak Ibu. Itu untuk obat-obatan nanti bisa ditaruh di cabin aja atau di bagasi juga boleh kalau obatnya banyak. Kalau untuk orang kampung kan, jadi kalau untuk bapak-bapak, ibu-ibu bawa 5 atau 6 baju juga bisa Pak Ibu. Cukup 5 atau 6 baju karena di sana kita juga bisa nyuci. Jadi nanti cuci baju di sana, di angin-angin kayak jadi kamar mandi itu insya Allah kering. Jadi bawa aja nanti hanger lebih ya Pak Ibu ya. Bawa hanger lebih, terus nanti kalau nggak salah di Hotel Mekah nanti di lantai 10 itu ada jemurannya. Khusus untuk ekonomi ya, untuk paket ekonomi itu di lantai 10 itu ada jemurannya. Jadi Bapak Ibu bisa menjemur juga di sana. Ya, jadi boleh ambil sedikit dulu, nanti kalau merasa kurang boleh tambah. Nggak ada larangan untuk tambah, boleh. Dan untuk makanan juga kita udah atur, ada pagi, siang, sama malam. Dan Bapak Ibu diingatkan lagi untuk koper itu dilarang pakai tali. Dilarang diikat pakai tali ya, tali-tali tali-tali yang tebal-tebal itu kan kadang itu kita dilarang Bapak Ibu ya. Karena itu riskan sangkut nanti di pesawat atau di mana, di bagasi pesawat. Jadi kalaupun mau aman mungkin lebih baik pakai sampul koper. Ziarah Madinah itu sebelum sholat zuhur kita harus sudah pulang ke hotel untuk mengejar sholat zuhur di Masjid Nabawi. Jadi memang untuk perjalanannya agak harus disiplin Bapak Ibu, disiplin waktu. Dibilang kumpul jam 7. Raudah inilah Bapak Ibu, raudah inilah yang paling penting.
Karena memang satu kali cuma dapatnya selama kita di Madinah kan, bapak sekali, ibu sekali gitu. Terus nanti di Madinah juga kita ada ziarah ke Masjid Kuba. Ada ke Masjid Kuba, terus kita ke Jabal Uhud sama ke kebun kurma. Nah, jadi juga nanti juga ada kayak paket-paketan kayak gini juga ada nih, yang paket deluxe, paket eksklusif, paket basic juga ada, lengkap nanti Bu. Nanti bisa pesan di kita aja sih. Untuk mengurangi bagasi Bapak Ibu juga biar nggak berat-berat sekali kan. Nanti kalau beli kurma sana 3 kilo, udah kurang 3 kilo Bapak Ibu, udah besar pula sih kan. Jadi lebih baik kalau oleh-oleh sama kita aja. Jelasan dari dia, lebih kurangnya dia mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Semangat? Alhamdulillah. Yang sama-sama kita hormati kawan-kawan dari Travel Sultan Silver Seal, yang saya muliakan para tamu Allah, para jemaah umroh, bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah, yang semua kita mudah-mudahan selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala curahan nikmatnya, amin. Diberikan kesehatan, rezeki yang luas sehingga cukup pula bekal untuk pergi dan bekal yang ditinggalkan untuk di rumah, amin. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Inilah zikir yang paling utama. Labbaik Allahumma labbaik. Sebagai penyerahan diri kita kepada Allah. Ya Allah, saya datang, ya Allah, memenuhi panggilan-Mu. Tentu di dalamnya banyak perasaan-perasaan yang hadir. Sudah lama rindu, sudah lama menabung, sudah lama mencari waktu untuk bisa menggunakan kain ihram dan bertalbiyah, menyerahkan diri kita sepenuhnya bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau semuanya itu tidak terpenuhi, atau juga mengucapkan kalimat talbiyah itu secara sembarangan, tidak sesuai dengan makna ucapannya, maka khawatir Allah akan mengatakan, kita sebut labbaik Allahumma labbaik, tidak pula tahu apa ujungnya, labbaik katanya kan. Ini serius tidak hambaku ini berserah diri tidak nih ya. Khawatir kita Allah akan katakan, la labbaika wa la sa'daika. Saya tidak sambut engkau. Saya tidak perhatikan engkau. Saya tidak pandang engkau. Saya tidak gubris engkau. Saya cuekin engkau, acuh tak acuh aku kepadamu. Sungguh menyedihkan orang seperti ini. Ketemukan dua ujungnya ini. Letakkan di sebelah kanan. Sebelah kanan ujungnya. Lalu posisi badan di tengah-tengah. Banyak juga gini, itu silakanlah. Ini contoh yang saya perkenalkan. Posisi badan di tengah-tengah. Lalu lipat dulu yang sebelah kiri. Lipat yang sebelah kiri. Lalu yang sebelah kanan, yang bagian depannya, kan bertemu tadi dua ujung, yang bagian depannya ditarik ke belakang. Ditarik ke, nampak? Baru dirapikan lagi. Lipat sebelah kanan, lipat sebelah kiri. Lalu silahkan digulung. Tadi apa prinsipnya? Kokoh dan menutup aurat. Ini kokoh.
Ada juga bonusnya bisa untuk pegangan ibu-ibu. Jadi kalau buat istri nanti supaya istrinya dah lepas, pegangan di sini aja. Kokoh, nanti kita coba. Lalu menutup aurat. Kalau kita melangkah, Pak, tak nampak. Tak nampak. Dan ini kokoh. Kalau bisa ditambah ikat pinggang lagi, makin mantap. Tapi tidak pakai ikat pinggang pun, saya rasa ini juga aman. Coba Pak, tarik Pak. Yang kuatlah sikit Pak. Ini kokoh Pak. Walaupun kuat-kuat pula bergantung ibu di situ tidak apa-apa. Jadi ini kokoh. Ini kokoh, tidak mudah copotnya. Tapukanlah situ, sangkutkan situ. Ya, lalu bagian belakang juga ditarik ke belakang. Nanti diapakan ke sini. Jadi ini terbuka bagian bahu sebelah kanan, namanya ittiba. Hanya berlaku dalam keadaan tawaf. Sedangkan di luar tawaf seperti sa'i dan dalam perjalanan itu disunnahkan menutup kedua bahu. Ini sudah ada contoh, sudah ada modelnya. Tutup kedua bahu. Ini taruh di sini. Yang bagian ini juga taruh ke belakang. Aman tuh. Ini contohnya Pak. Ini hanya untuk tawaf. Terbuka ini. Ini posisi seperti ini di luar tawaf. Dengan berniat. Ada redaksi lainnya. Kalimat lainnya ada. Labbaik Allahumma umrah. Sama-sama. Labbaik Allahumma umrah. Itu artinya, ya Allah, saya penuhi panggilanmu ya Allah untuk berumrah. Niat di dalam hati. Bentuk niat seperti yang saya perkenalkan tadi, yang kita sampaikan tadi. Tapi niat di dalam hati. Untuk apa? Mulut komat kamit, tapi hati enggak fokus. Hati entah kemana-mana, pikirannya jauh di sana. Berarti niat belum lagi masuk. Karena itu alangkah baiknya kita ucapkan lafaz niatnya, lalu di dalam hati kita patrikan niat itu sendiri. Itulah yang disebut dengan niat umroh. Itulah disebut orangnya sudah mulai berihram. Orang yang begitu melihat Ka'bah, oh ini bentuk Ka'bah, oh besar juga ya, katanya dalam hati. Oh hitam. Memang gagah Ka'bah nih. Selama ini saya melihat Ka'bah di TV, di poster, di handphone, di gambar-gambar, di video-video. Oh ini bentuk Ka'bah. Alhamdulillah dah sampai saya di sini. Ada orang biasa-biasa saja. Tapi lama-lama datang perasaan halus sehingga dia bercucuran air mata, menangis. Ada orang tanpa babi bu Pak, nampak Ka'bah warna hitam. Langsung dia meraung-raung menangis sejadi-jadinya. Ada orang yang biasa saja. Oh, karena sudah ada pernah saya sampai sini dulu, bersyukur saya pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang air mata tidak bisa dibendung, Pak. Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan. Wazid man syarrafahu wa 'azzamahu wa karramahu mimman hajjahu aw i'tamarahu tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa birra. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, untuk putaran pertama memang ada doa yang terdapat dalam buku kita, Pak. Dan mutawif kita akan membaca doa itu. Bapak dan Ibu silakan bolak-balik bukunya, pelajari dari sekarang, dibaca-baca bukunya. Nanti ketika mutawif kita membaca itu, kita pun tahu juga mana yang mau kita baca, ya kan? Syukur-syukur bisa menghafal beberapa doa atau beberapa zikir. Tapi nanti kalau kita hanya bersandarkan kepada suara mutawif, bukan mutawif kita aja yang ada di situ. Mutawif tetangga sebelah juga di situ. Suaranya keras juga. Yang mana yang Bapak ikut?
Ketika kita mau naik Bukit Safa, untuk memulai rukun umroh yang ketiga sa'i, naik Bukit Safa. Ketika kita nanjak itu, bacalah zikir ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Itu yang pendeknya. Abda'u bima bada'allahu bihi wa rasuluh. Kalau yang panjangnya inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawwafa bihima faman tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Tadi setiap memulai, ini setiap kita naik bukit. Yang ketiga, setiap kita melintasi pilar hijau. Ada pilar hijau antara Bukit Safa dan Marwah, tapi agak dekat dia ke Bukit Marwah posisinya. Ada lampu hijau, Pak. Di tempat itulah Siti Hajar berlari-lari kecil mencari minum untuk anaknya. Yang diteruskan menjadi bagian daripada perjalanan ibadah haji dan umroh, yaitunya di perutnya Bukit Safa dan Marwah itu namanya pilar hijau. Sekarang ada lampunya hijau di atas, Pak. Jadi hijau-hijau dia warnanya di situ. Di pilar hijau itulah dilakukan berlari-lari kecil, disunahkan. Ramal, disunahkan berlari-lari kecil. Tapi ada doa yang menarik Bapak dan Ibu yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma thbut li bikulli sya'ratin hasanah wamhu anni sayyi'ah warfa'li indaka darajah. Ya Allah, tetapkanlah pahala bagiku pada setiap helai rambut. Hapuskanlah dosa pada setiap helai rambut. Angkat derajat setiap helai rambut. Kalau kita motong rambut, Pak, sedikit cuma yang dipotong. Segenggam, secuil, berapa lembar. Tapi kalau kita pangkas, sanggup menghitung helai rambut yang kalau kita bercukur. Sebanyak itu pahalanya, Pak. Karena itu sunnah hukumnya bercukur. Apa maksud saya pegang pendapat Imam Syafi'i? Imam Asy-Syafi'i juga berpendapat ketika dalam ibadah haji, dalam tawaf maksudnya, dalam rangka ibadah haji dan umrah, itu tidak batal wudhu dengan bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Kenapa? Karena al-musyaqqah, karena sulit, repot. Al-musyaqqah tajlibut taisir. Kesusahan membawa kepada kemudahan. Itu fatwa hukum, dalil hukum yang digunakan oleh Imam Asy-Syafi'i, musyaqqah. Tapi walaupun begitu, Pak, saya coba juga ujikan pendapat Imam Asy-Syafi'i itu. Andai kata tidak ada pendapat Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan al-musyaqqah. Saya cobalah, Pak. Kalau nanti bersentuhan, saya laki-laki dan perempuan nih, kebetulan kulit saya kena perempuan nih, wudhu saya lagi. Ambil aja air zam-zam di pinggir, wudhu saya di situ. Saya coba nih, berniat saya mau menggunakan pendapat yang pertama dari Imam Syafi'i yang ada al-musyaqqahnya. Begitu saya mulai turun ke tempat tawaf, diinjak kaki saya oleh perempuan India, Pak. Tak pakai kaos kaki dia. Mak, tak ada kaos kakinya. Diinjaknya kaki saya. Batal wudhu saya nih. Belum saya selesai berpikir, datang pula injakan yang kedua dari orang lain, Pak. Inilah hikmah pendapat Imam Asy-Syafi'i, Pak. Di tempat tawaf itu tidak batal wudhu yang bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Maaf kalau dalam contoh juga ada yang tidak pada tempatnya dan bahasa ada yang menyakiti, saya mohon maaf. Karena tidak ada maksud untuk menyakiti Bapak dan Ibu. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat haji, ingat umrah, ingat. Takbir. 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 Islam is my dear. Islam is my way. I believe in Allah, in Muhammad. I believe in Allah, in Muhammad. I want
آمنت بالله وكتبه ورسله والقدر خيره وشره من الله والقدر خيره وشره من الله. Islam is my deen. Islam is my way. I believe in Allah, in Muhammad. Jadi Bapak Ibu para jamaah sekalian, untuk umrah dan haji pilih Sultan, Sultan, Sultan. Jangan salah pilih, jangan salah masuk, pilih Sultan. Pokoknya Sultan. Sultan, pilih Sultan. Pokoknya Sultan.